Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan pada kesempatan yang baik ini, kami akan membawakan satu kisah menarik dari Kenanga Kinasi. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia mendukung channel kami ya, yang sudah selalu hadir di setiap harinya. Karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Oke, nggak perlu berlama-lama lagi, nggak perlu berbasa-basi lagi. Langsung aja kita masuk ke dalam kisahnya, mode horor. Rumah makan sederhana di Kalimantan Selatan. Banjarmasin, sekitaran tahun 2022. Umi berdiri di depan bak cuci piring. Kedua tangannya terbenam dalam air sabun yang mulai dingin, matanya menatap lurus ke depan dengan pikiran melayang jauh. Perasaan kecewa dan juga cemas bercampur aduk dalam hatinya. Warung makan sederhananya yang dulu selalu ramai kini sepi. Dulu, suara tawa dan percakapan para pengunjung mengisi ruangan ini, tetapi hari ini hanya ada suara gemericik air dan denting piring yang saling bergesekan. Warung Umi terletak di pinggir Jalan Ahmad Yani yang cukup ramai. Jalan itu menjadi urat nadi utama di kota Banjarmasin. Tempatnya ramai dan seharusnya dia tak pernah kekurangan pembeli. Bangunannya memang sederhana, hanya dinding kayu yang dicat warna kuning pudar dan atap seng yang melindungi dari terik matahari dan hujan. Di depan warung, ada papan nama yang sudah mulai memudar tulisannya, Warung Makan Umi. Meja-meja kayu dan juga kursi plastik berwarna-warni tertata rapi di dalamnya menunggu pengunjung yang jarang datang. Aroma masakan khas rumahan selalu tercium dari arah dapur, membuat siapa saja yang lewat tergoda untuk mampir. Di dinding warung tergantung beberapa foto keluarga. Ada juga kalender dengan gambar pemandangan alam yang indah, hadiah dari seorang pelanggan setia yang kini sudah jarang terlihat. Di sudut ruangan ada sebuah kipas angin tua yang berputar pelan, berusaha mengusir hawa panas yang menyelimuti ruangan. Umi mengenang masa-masa ketika warungnya selalu penuh. Pagi hari, para pekerja kantoran biasanya mampir untuk sarapan nasi kuning lengkap dengan lauk pauk seperti ayam masak habang atau iwak karuan masak habang. Siang hari warungnya dipenuhi oleh karyawan dan juga mahasiswa yang mencari makan siang murah meriah. Menu andalan Umi adalah nasi campur dengan berbagai pilihan lauk. Mulai dari gangan nangka, gangan walu basantan, oseng pakis, papuyu baubar hingga pais batin. Semua disajikan dengan porsi yang royal dengan harga terjangkau. Namun sejak warung baru di seberang jalan sana mulai beroperasi, keadaan berubah. Warung baru itu lebih modern dengan desain interior yang menarik dan juga fasilitas wifi gratis. Menu yang mereka tawarkan pun beragam. Bukan hanya masakan khas Banjar, tetapi juga menjual menu lain. Umi tahu persaingan dalam bagian dari usaha, tapi tak bisa dipungkiri hatinya terasa berat melihat para pelanggannya beralih ke tempat lain. Setelah selesai mencuci piring, Umi pun mengelap tangan dan beranjak ke dapur. Dapur warungnya sederhana tapi bersih. Di sana ada kompor gas dengan beberapa panci dan wajan yang tergantung di dinding. Rak-rak penuh dengan bumbu dan bahan masakan, semuanya tertata rapi. Di meja dapur ada beberapa potong sayuran yang belum sempat diolah. Dengan hati-hati, Umi mulai memotongi sayuran untuk persiapan jualan lagi. Tangannya terampil meskipun pikirannya masih dipenuhi kekhawatiran. Apakah dia harus mengikuti jejak warung di seberang jalan, menawarkan menu baru dan memperbarui tampilan warungnya? Tapi di mana dia akan mendapatkan dana untuk itu semua?
Setelah selesai memotong sayur, Umi lalu duduk seorang diri di salah satu meja. Ia menatap kosong ke arah jalan, ke arah warung baru yang masih dipenuhi oleh pengunjung yang ramai. Perlahan ia menarik nafas panjang dan mencoba menguatkan hati. Mungkin Umi harus meminjam uang pada koperasi keliling yang kerap menawarkan pinjaman berbunga padanya. Kepala Umi berdenyut kuat. Koperasi keliling itu tidak hanya mengenakan bunga tinggi, mereka juga menagih bayaran setiap hari. Umi tidak yakin ia akan sanggup membayar hutang setiap hari, sedangkan keadaan warung masih belum stabil. Hanya saja, kalau dia tidak berhutang, dari mana lagi Umi bisa mendapatkan modal? Umi kembali menatap warung saingan yang memang tidak begitu luas, tapi penataan tempat itu membuatnya terasa lebih menarik dan juga nyaman. Saat melangkah masuk, para pengunjung langsung disambut oleh pemandangan yang menenangkan. Di bagian depan terdapat sebuah kolam ikan kecil dengan air yang jernih. Ikan-ikan koi berwarna-warni berenang dengan lincah, menambah kesan asri yang menyejukkan. Di sekitaran kolam terdapat juga beberapa tanaman hias yang tertata rapi, memberikan nuansa hijau yang menyejukkan mata. Bagian dalam warung juga tertata dengan baik. Beberapa meja dan kursi kayu diposisikan secara rapi, memberikan ruang yang cukup bagi para pengunjung untuk bergerak. Ada juga beberapa tempat duduk lesehan dengan bantal-bantal empuk berwarna cerah yang menjadi favorit para keluarga muda dan pasangan yang ingin bersantai sambil menikmati hidangan. Lampu-lampu gantung bergaya vintage memberikan pencahayaan yang hangat dan membuat suasana lebih akrab. Di satu sisi warung terdapat rak buku kecil yang penuh dengan majalah dan buku bacaan ringan. Pengunjung bisa meminjamnya untuk dibaca sambil menunggu pesanan mereka datang. Musik yang lembut mengalun di latar belakang, menciptakan suasana yang nyaman dan menyenangkan. Suara gemericik air dari kolam ikan dan kicauan burung dari sangkar kecil di sudut ruangan menambah kesan alami dan tenang. Wajar saja jika warung itu selalu ramai oleh pengunjung dari berbagai kalangan. Di meja dekat kolam ikan, sekelompok anak muda tampak asyik berbincang sambil menikmati minuman dingin. Mereka tertawa lepas, menikmati suasana santai setelah seharian beraktivitas. Di pojok lainnya, terlihat sepasang suami istri parubaya yang sedang menikmati. Mereka sesekali tersenyum sambil mengobrol, menikmati suasana yang nyaman dan makanan yang lezat. Menu yang ditawarkan di warung saingan ini cukup beragam. Salah satu menu favorit adalah ayam bakar madu yang disajikan dengan nasi hangat dan lalapan segar. Aroma ayam bakar yang harum menggoda selera siapapun yang mencium baunya. Selain itu, ada juga menu nasi goreng seafood dengan potongan udang dan cumi yang melimpah, membuatnya menjadi pilihan favorit para pengunjung. Makanan lain yang tak kalah populer adalah soto ayam khas dengan kuah bening yang gurih dan segar, disajikan dengan potongan ayam, telur rebus dan taburan bawang goreng. Soto ini selalu laris manis, terutama saat makan siang. Tidak ketinggalan, ada juga berbagai pilihan jus buah segar yang disajikan dalam gelas-gelas besar, menambah kenikmatan makan di tempat ini. Warung saingan Umi ini juga terkenal dengan pelayanannya yang ramah dan juga cepat. Para pelayan selalu tersenyum dan siap membantu pengunjung dengan sigap. Mereka mengenakan seragam yang rapi, menambah kesan profesional dan teratur. Setiap pesanan diantar dengan cepat dan tepat, memastikan pengunjung tak perlu menunggu terlalu lama. Saat malam tiba, warung ini semakin semarak dengan lampu-lampu kecil yang menghiasi sekelilingnya. Pengunjung datang silih berganti menikmati makan malam di bawah langit malam yang cerah. Suara obrolan dan tawa pengunjung terdengar harmonis dengan alunan musik, menciptakan suasana yang hangat dan juga menyenangkan. Dengan segala daya tarik dan kenyamanan yang ditawarkan, tak heran jika warung saingan ini menjadi pilihan favorit banyak orang. Meski tidak begitu luas, penataannya yang rapi dan suasana yang asri membuat pengunjung merasa betah dan selalu ingin kembali.
Umi tertawa sendiri sambil matanya terus menatap ke warung itu. Tempat mereka tidaklah bisa dibandingkan. Sangat jauh berbeda seperti bumi dan langit. Bahkan jika Umi nekat meminjam uang pada koperasi, dia tetap tak bisa menyaingi warung baru itu. Pikiran dan hatinya terasa berat saat memikirkan tunggakan kontrakan warung yang belum terbayar. Setiap detik yang berlalu seperti mengikis semangatnya sedikit demi sedikit. Suara langkah kecil yang cepat mengalihkan perhatiannya. Tia, anak perempuan yang berusia 8 tahun, berlari menghampirinya dengan wajah penuh semangat. Keringat mengalir di pipisnya. Rambut hitamnya yang diikat ekor kuda bergoyang-goyang mengikuti gerakannya. Mak, tadi Bu Guru mau nyuruh semua murid harus beli tongkat pramuka, hasduk, sama kaos kaki hitam. Kata Bu Guru, semua sudah harus siap besok, Mak. Kata Tia dengan nada penuh harap. Matanya berbinar-binar mencerminkan semangatnya untuk mengikuti acara kemah pramuka yang akan diadakan sekolah Jumat depan. Umi tersenyum tipis melihat semangat anaknya, tetapi hatinya semakin berat. Dalam pikiran Umi, ia mulai menghitung sisa uang yang ada di dompet. Ia tahu bahwa penghasilan dari warung yang sepi ini tidak cukup untuk memenuhi semua kebutuhan Tia dan membayar tunggakan kontrakan sekaligus. Pikiran berkecamuk mencari solusi di tengah situasi yang serba sulit ini. Iya nak, Uma usahakan besok semua sudah siap ya, jawab Umi dengan suara terdengar tegar walau hatinya sedang gundah. Dia tidak ingin Tia melihat kekhawatirannya. Tia terlalu muda untuk mengerti kesulitan yang sedang dihadapinya, dan Umi ingin anaknya tetap fokus pada hal-hal yang membuatnya bahagia dan bersemangat. Tia tersenyum lebar, lalu ia memeluk leher ibunya dengan erat. Terima kasih Uma, terima kasih. Setelah Tia pergi, Umi menghela nafas panjang. Ia bangkit dari kursinya dan berjalan pelan masuk ke dalam warung. Ia membuka laci kasir dan melihat uang yang tersisa. Jumlahnya tak seberapa, bahkan mungkin tak cukup untuk membeli semua keperluan Tia dan juga membayar uang jajan. Umi merasa kepalanya berdenyut. Tanda pening yang mulai menyerang. Dengan langkah gontai, ia menuju dapur dan melihat sayuran yang baru saja selesai dipotong. Dia berpikir keras, mencoba mencari cara untuk bisa mendapatkan uang tambahan. Pikiran tentang meminjam uang kembali terlintas, tetapi harga dirinya menahan untuk melakukan itu. Ia ingin bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Umi lantas memutuskan untuk menelpon pemasok langganannya. Mungkin dengan sedikit negosiasi, ia bisa mendapatkan bahan-bahan dengan harga lebih murah atau pembayaran yang ditunda. Dia juga berpikir untuk membuat menu baru yang lebih menarik, sesuatu yang bisa membuat warungnya kembali dilirik oleh pengunjung. Belum tutup, Mak. Hamidah, anak sulung Umi, masuk ke dalam warung. Dia heran melihat ibunya masih belum menutup warung dan beristirahat. Masih banyak masakan kita. Uma belum bisa tutup kalau semuanya belum terjual. Umi mengulurkan tangan yang langsung disambut oleh Hamidah. Putri sulungnya itu bekerja sebagai guru les privat. Setiap sore setelah selesai kuliah, ia akan langsung menuju rumah murid-muridnya. Penghasilan dari Hamidah hanya cukup untuk membayar biaya kuliahnya. Tetapi Umi sangat bersyukur karena sejujurnya dia tak sanggup untuk membiayai Hamidah. Umi lalu menyuruh Hamidah untuk makan dulu. Ia pasti lapar setelah seharian di luar. Hamidah menatap ibunya dengan tatapan iba. Rambut hitamnya mulai beruban dan garis-garis halus di wajahnya mencerminkan beban hidup yang ia tanggung sebagai seorang janda dengan 2 anak. Sejak perceraian dengan suaminya beberapa tahun lalu, Umi memang berjuang seorang diri untuk bisa memenuhi kebutuhan keluarganya. Warung makannya itu adalah satu-satunya sumber penghasilannya, tetapi belakangan ini pengunjung semakin berkurang. Mak, bagaimana kalau sisa makanan yang tersisa dibungkus saja, Mak? Aku akan mencoba menjualnya pada beberapa teman kuliah. Mereka pasti mau membelinya kok, usul Hamidah setelah ia melihat deretan lauk yang tak tersentuh. Nanti aku juga akan menjajakannya berkeliling. Di sini kan banyak mahasiswa yang kos, Mak. Jangan,
Uma tidak mau kalau kamu sampai menanggung malu karena harus menjajakan jualan berkeliling. Tolak Umi. Hamidah menggeleng. Dia tidak malu walau teman-temannya tahu dia berjualan berkeliling menjual nasi bungkus. Siapkan saja dulu, Mak. Kita itu lebih butuh uang. Sedangkan malu tidak bisa memberikan kita apa-apa. Hamidah menyelesaikan makannya lalu bergegas mandi. Tekadnya sudah bulat untuk berjualan sehingga Umi mengalah. Mata Umi berkaca-kaca. Ia terharu mendengar niat kuat dari anak sulungnya. Dia beruntung karena Hamidah sudah bisa membantu. Sementara itu, Tia, anak bungsu Umi yang masih duduk di kelas 3 SD, sehari-harinya lebih banyak menghabiskan waktu di warung bersama ibunya. Tia adalah seorang anak yang ceria dan penuh semangat. Meskipun ia mengerti betapa beratnya beban yang ditanggung ibunya, setiap pagi sebelum berangkat sekolah, Tia membantu Umi menyiapkan warung. Ia menyapu lantai, menyusun meja dan juga kursi, serta menyiapkan bumbu-bumbu yang akan digunakan ibunya untuk memasak. Setelah pulang sekolah, Tia kembali ke warung. Ia membantu melayani pelanggan yang datang, mengambil pesanan, dan membersihkan meja setelah pelanggan pergi. Terkadang, saat warung sepi, Tia duduk di sudut ruangan sambil mengerjakan PR. Umi selalu tersenyum melihat anaknya yang rajin dan penuh perhatian, meskipun hatinya seringkali merasa sedih dan juga khawatir. Tidak lama setelah Isya, Hamidah pun pulang dengan membawa sedikit uang yang ia peroleh hari itu. Keringat masih bercucuran di wajahnya, tetapi dia tersenyum lebar saat melihat ibu dan adiknya. "Mak, ini uang yang Hamidah dapat hari ini," katanya sambil menyerahkan beberapa lembar uang kepada Umi. "Semoga cukup ya untuk membantu kebutuhan kita." Umi menerima uang itu dengan mata berkaca-kaca, lantas buru-buru mengusap air mata yang sudah hampir jatuh itu. "Terima kasih ya, Nak. Uma sangat bangga padamu," katanya. Suaranya bergetar dengan rasa haru. Hamidah tersenyum. Kemudian ia berjalan menuju dapur untuk mencuci tangan dan wajahnya. Dia tahu usahanya mungkin tidak banyak, tetapi setiap sedikit bantuan itu akan sangat berarti untuk keluarganya. Sementara itu, dia mendekati kakaknya dan memeluknya erat. "Ih, Hamidah hebat deh. Aku juga mau bantu emak sama kakak," katanya dengan penuh semangat. Hamidah tertawa kecil lalu mengacak-acak rambut adiknya dengan sayang. "Kamu itu sudah banyak membantu, Tia. Yang penting terus semangat belajar ya." Malam itu, setelah warung tutup, Umi duduk di kursi depan warung sambil memandangi langit malam. Ia merasakan kelelahan yang luar biasa, tetapi ada rasa hangat di dalam hatinya melihat anak-anaknya yang selalu berusaha membantu. Keesokan paginya, langit tampak cerah, tetapi hati Umi gelisah. Sejak pagi, warung yang biasanya setidaknya ada beberapa pengunjung kini hanya didatangi 2 atau 3 orang saja. Suasana sepi membuat suasana hatinya semakin kelabu. Umi berdiri di balik meja kasir, matanya menatap kosong keluar jendela. Sesekali dia melihat ke arah warung saingan di seberang jalan yang tampak ramai oleh pengunjung. Pikiran Umi melayang, memikirkan bagaimana pemasukan warungnya semakin tidak stabil. Seiring waktu, keadaan ekonomi keluarganya semakin memburuk. Biaya hidup yang semakin tinggi membuatnya pusing. "Aneh," ujarnya kemudian. "Dagangan kami jelas berbeda, tetapi kenapa semua pembeli pergi ke sana?" Tidak tahan lagi dengan keadaan itu, Umi menghela nafas panjang dan memutuskan untuk masuk ke kamar sederhananya yang dibangun di belakang warung. Dia berjalan pelan, melewati dapur yang masih rapi karena sepinya pengunjung. Langkahnya terasa berat, seolah setiap langkah membawa beban yang tak terlihat. Ia lalu membuka pintu kamar dan masuk, kemudian menutup pintu dengan perlahan. Di dalam kamar sederhana itu, Umi lalu duduk di atas sajadah yang sudah usang. Matanya memandang sekeliling, melihat dinding yang dihiasi beberapa foto keluarga dan ayat-ayat Al-Quran. Ia merasakan air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Hatinya terasa sesak, seperti ada beban yang menekan dari segala arah. Umi mulai melakukan sholat duha.
Setelah menunaikan duha, dilanjut lagi dengan membaca surah Al-Waqiah dan Ar-Rahman. Mulutnya bergerak pelan, membaca ayat demi ayat walau tidak terlalu lancar. Setelah selesai, ia berdoa dengan sungguh-sungguh memohon kepada Tuhan agar diberikan kekuatan dan jalan keluar dari segala kesulitan yang dihadapinya. Wahai Tuhan yang Maha Penyayang, berilah hamba kekuatan untuk melalui cobaan ini. Berikanlah kami rizki yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Bantulah hamba ya Allah. Bisiknya dengan suara gemetar. Dia terus berdoa, mengungkapkan segala kegelisahan dan kekhawatirannya. Matanya masih terpejam, tetapi air mata mulai mengalir di pipinya. Hatinya terasa sedikit lebih ringan saat ia mengungkapkan segala beban yang ia rasakan. Dalam keheningan kamar, ia merasakan kedamaian yang perlahan merayap ke dalam hatinya. Setelah beberapa waktu, Umi membuka matanya. Ia menghapus air mata yang masih tersisa di pipinya dan menarik nafas panjang. Dengan perlahan, ia bangkit lalu keluar dari kamar. Meskipun beban hidupnya belum hilang, dia merasa sedikit lebih kuat setelah berdoa. Ada rasa tenang yang merayap di hatinya, memberi keyakinan bahwa Tuhan mendengar doanya dan akan membantunya menemukan jalan keluar. Umi kembali ke warung. Dengan langkah yang lebih mantap, dia melihat Tia dan Hamidah sudah siap berangkat ke sekolah dan kampus masing-masing. Melihat anak-anaknya, hati Umi menguat. Ya, mereka adalah sumber semangatnya, alasan mengapa dia tidak boleh menyerah. Nah, Uma mau coba buat menu baru besok. Siapa tahu bisa menarik lebih banyak pengunjung, kata Umi kepada Tia dan Hamidah dengan senyum yang mencoba tegar. Hamidah mengangguk lalu tersenyum. Uma pasti bisa kok. Aku juga akan bantu promosi di kampus dan ke teman-teman. Tia pun ikut menimpali. Aku juga akan bantu, Mak. Warung kita pasti bisa ramai lagi kok. Umi merasa haru mendengar semangat dari anak-anaknya. Meski keadaan sulit, mereka tetap optimis dan mendukungnya. Dengan tekad baru, Umi berjanji dalam hati untuk terus berjuang. Dia percaya dengan usaha dan doa, mereka bisa melewati semua cobaan ini bersama-sama. Hari itu, meskipun penuh kegelisahan, Umi merasa lebih siap menghadapi tantangan ke depan. 3 hari setelah doa dan usahanya yang tak kenal lelah, Umi merasa sedikit lega. Warungnya kini mulai ramai kembali meskipun sebagian besar pengunjung hanya memesan makanan untuk dibawa pulang. Suasana di warung mulai hidup kembali, denting suara sendok dan garpu, obrolan ringan pengunjung, serta aroma masakan yang menggugah selera memenuhi udara. Di sudut warung, Tia terlihat sibuk membantu membungkus pesanan dengan cekatan. Gadis kecil itu tersenyum ramah kepada setiap pembeli, menunjukkan betapa bangganya dia bisa membantu ibunya. Umi sendiri tidak pernah berhenti bergerak. Ia bolak-balik dari dapur ke meja kasir, memastikan semua pesanan tercatat dengan baik dan makanan disajikan tepat waktu. Meskipun lelah, ada kebahagiaan yang tersirat di wajahnya. Peningkatan jumlah pengunjung memberikannya harapan baru bahwa warungnya bisa kembali lagi seperti dulu. Namun, di tengah kesibukannya, Umi tidak bisa menghilangkan rasa penasaran tentang kabar yang baru saja ia dengar. Sesekali dia melirik ke arah warung di seberang jalan. Kabar yang beredar mengatakan bahwa pemilik warung itu, Pak Indra, mulai sakit-sakitan dan terkena penyakit aneh. Beberapa tetangga menyebutkan bahwa Pak Indra sudah tidak lagi terlihat di warungnya selama beberapa hari terakhir. Saat ada istirahat sebentar, Umi berjalan ke pintu warung dan mengintip ke seberang jalan. Benar, suasana di warung saingannya itu kini nampak sepi. Tidak ada lagi tawar yang pengunjung atau aktivitas seperti biasanya. Beberapa kursi dan meja terlihat kosong. Pelayan-pelayan yang biasanya sibuk melayani sekarang tampak lesu dan kurang bersemangat. Mak, pesanan untuk Pak Ahmad sudah siapkah? Boleh diantar? Suara Tia membuyarkan lamunan Umi. Iya, terima kasih ya Tia. Tolong antar hati-hati ya, kata Umi sambil tersenyum kepada putrinya. Tia mengambil bungkusan dan bergegas mengantarkannya ke pelanggan. Umi pun kembali ke dapur, tetapi pikirannya masih tertuju pada Pak Indra. Ia pernah bertemu dengan Pak Indra beberapa kali di pasar, seorang pria parubaya dengan senyum ramah yang selalu menyapa siapa saja. Akan tetapi,
Pak Indra menderita penyakit aneh yang membuatnya tidak bisa bangun dari tempat tidur. Beberapa orang mengatakan bahwa dokter tidak bisa menemukan penyebab pasti penyakitnya. Saat sore menjelang, Umi duduk sejenak untuk beristirahat. Hamidah datang dengan membawa beberapa bahan makanan yang baru saja dibelinya di pasar. "Uma, aku dengar kabar kalau Pak Indra itu benar-benar sakit parah. Katanya dia tidak bisa bergerak. Ia juga sering mengigau ketakutan, katanya dengan suara rendah." Umi mengangguk pelan. "Ya, Uma juga dengar begitu, Hamidah. Kasihan sekali beliau dan keluarganya. Kita hanya bisa berdoa agar beliau segera sembuh." Meskipun ada perasaan lega karena warungnya mulai ramai kembali, Umi tidak bisa menghilangkan rasa iba terhadap Pak Indra. Dia tahu betapa sulitnya mengelola warung dan dia tidak ingin melihat orang lain menderita. Malam itu, setelah warung tutup, Umi menyempatkan diri berdoa khusus untuk kesembuhan Pak Indra. Di pagi berikutnya, Umi pun kembali mengintip ke arah warung seberang. Tidak banyak perubahan, warung itu masih sepi dan terlihat kurang terawat. Setiap hari saat melayani pengunjung, Umi selalu menyempatkan diri untuk mengintip sejenak ke arah warung Pak Indra. Meskipun warungnya sendiri mulai ramai, hatinya selalu mendoakan yang terbaik bagi saingannya. Bagi Umi, persaingan bukanlah alasan untuk ia melupakan kemanusiaan. Sudah 17 hari sejak ia mulai merutinkan kembali kegiatannya, melakukan sholat duha dan mengaji di dalam kamar. Kini dia melihat hasilnya. Warungnya lebih ramai, pengunjung datang silih berganti dan pemasukan pun mulai stabil. Dengan perasaan lega, ia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang sudah lama terfikirkan, yakni menjenguk pemilik warung di sebelah jalan yang kabarnya sedang sakit parah. Pagi harinya, Umi sibuk di dapur. Dia memutuskan untuk memasak beberapa makanan spesial untuk dibawa sebagai tanda empati. Di atas meja, ia menyiapkan seporsi besar nasi kuning yang harum dengan taburan bawang goreng renyah di atasnya. Di sampingnya, ada ayam masak habang yang masih hangat dengan bumbu rempah meresap dengan sempurna. Menjelang siang, Umi dan kedua anaknya, Hamidah dan Tia, bersiap-siap pergi. Mereka berjalan menuju warung yang ada di seberang jalan dengan langkah mantap. Umi menggenggam erat wadah makanan yang dibawanya, sementara Hamidah dan Tia berjalan di sampingnya, saling berpandangan dengan penuh rasa ingin tahu. Saat mereka sampai di depan rumah Pak Indra yang terletak tak jauh dari warungnya, Umi merasakan perasaan aneh. Rumah itu tampak lebih gelap dan juga sepi dibanding biasanya. Sebelum mengetuk pintu, ia mendengar suara-suara aneh dari dalam. Umi berhenti sejenak dan mencoba menajamkan pendengarannya. Panas, panas. Aku mau mati saja kalau begini. Kenapa kepalaku seperti tertusuk ratusan duri? Sakit, sungguh. Badanku panas. Ambil air, Mak. Cepat, siram saja aku pakai air es itu, Mak. Panas sekali, Mak. Tolong. Umi merasakan darahnya berdesir. Suara Pak Indra yang biasanya tenang dan juga ramah kini terdengar penuh kesakitan dan kepanikan. Hamidah dan Tia saling berpandangan dengan ekspresi khawatir. Hamidah mendekatkan wajahnya ke pintu, mencoba mendengar lebih jelas. "Kasihan ya, Mak," bisik Hamidah. Umi mengangguk pelan. Meskipun hatinya dilanda kecemasan, dengan tangan yang sedikit bergetar, ia mengetuk pintu. Tidak lama kemudian, pintu terbuka sedikit dan wajah pucat seorang perempuan parubaya muncul. Umi tercengang melihatnya. Begitu pula istri dari Pak Indra yang tertegun kaget. Mereka berdua seperti melihat hantu dari masa lalu. Ya, Umi ingat betul dengan wajah istri Pak Indra dulu. Perempuan itulah yang sudah merebut suaminya sehingga Umi diceraikan. Namun rupanya Bu Indra pun telah membuang mantan suami dari Umi lalu menikah dengan lelaki lain. Setelah beberapa saat suasana menjadi canggung sehingga Hamidah yang akhirnya bersuara meminta izin untuk menjenguk Pak Indra. Umi, Hamidah dan juga Tia mulai melangkah masuk.
Di dalam rumah, suasananya terasa berat dan penuh dengan aroma obat-obatan. Mereka melihat Pak Indra berbaring di atas tempat tidur yang diletakkan di ruang tengah. Wajahnya pucat, keringat mengalir deras dari dahinya, matanya terlihat sayu, seperti orang yang sedang menahan rasa sakit luar biasa. Pak, itu ada Umi sama anak-anaknya dari warung seberang. Mereka datang menjenguk dan bawa makanan, kata Bu Indra datar. Pak Indra hanya menggeram. Dia tidak mengatakan apa-apa, bahkan kepalanya berpaling karena tak ingin melihat Umi sekeluarga. Umi bisa merasakan keengganan Pak Indra. Dia pun lalu meletakkan wadah makanan itu di meja terdekat lalu berpamitan pulang. Mereka baru beberapa langkah keluar dari rumah Pak Indra ketika mendengar suara bantingan. Pak Indra menggeram lagi dari dalam rumah. Kali ini ia juga berteriak, "Buang! Buang makanan kotor itu. Aku tidak sudi memakan masakan sundal itu." Wajah Umi pucat, jantungnya berdegup kencang. Rupanya Pak Indra tak sudi menerima makanan pemberian Umi. Istrinya tentu telah banyak bercerita mengenai masa lalunya dan Umi bisa menebak tidak satu pun cerita itu yang berisikan kebaikan. "Ayo kita pulang," bisik kepada Hamidah dan Tia. Kedua anaknya mengangguk setuju. Umi tidak pernah menceritakan alasan perceraiannya kepada Hamidah dan juga Tia. Karena itu mereka sama sekali tak tahu menau kenapa ibunya dan istri Pak Indra sempat saling bertukar pandang sengit. Tidak apa-apa, Umi sengaja menyimpan rahasia itu dalam-dalam. Mereka berjalan cepat meninggalkan rumah Pak Indra. Pikiran Umi kacau. Dia teringat kembali kejadian beberapa minggu lalu yang membuatnya mulai rajin berdoa dan merapal ayat-ayat suci setiap hari. Setibanya di warung, Umi pun langsung menuju kamar. Ia lalu duduk di atas sajadah yang sudah usang, lantas menarik nafas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. Mulutnya mulai berkomat kamit, membaca ayat-ayat yang kini sudah ia hafal di luar kepala. Pikiran Umi melayang kembali ke hari ketika ia pertama kali menemukan ceceran tanah merah dan bunga di belakang warungnya. Ya, hari itu ia berniat untuk membersihkan halaman belakang yang jarang diperhatikan. Ketika sedang mencabuti rumput liar, tangannya tiba-tiba berhenti. Di depannya terlihat ada ceceran tanah yang tidak biasa, tidak banyak, tetapi sepertinya sengaja disebarkan mengelilingi warung Umi. Dengan penuh rasa penasaran, Umi mendekat dan menyentuh tanah itu. Tangan Umi gemetar, keringat dingin mengalir di dahinya ketika sadar jika itu adalah tanah kuburan. Dengan segera Umi memberitahukan Hamidah dan juga Tia untuk segera menjauh dari area itu. Dia merasa ada sesuatu yang tidak beres, sesuatu yang mungkin berhubungan dengan nasib buruk yang menimpa warungnya belakangan ini. Setelah berhasil mengatasi rasa panik, ia lalu menghubungi seorang ustadz yang dikenal baik dan meminta bantuannya. Sang ustadz datang dan melihat sendiri apa yang ditemukan Umi. Perkiraan Umi benar. Menurut Ustadz, kemungkinan itu memanglah tanah kuburan, bentuk sihir atau ilmu hitam yang ditanam oleh seseorang demi mencelakai atau membawa nasib buruk. Sejak saat itulah Umi rutin berdoa dan mengaji ayat-ayat suci di dalam kamarnya. Doa yang diberikan oleh Ustadz kenalannya itu memberikannya kekuatan dan juga ketenangan. Meskipun terkadang dia masih merasakan kecemasan dan ketakutan. Hari ini, setelah mendengar teriakan kesakitan dari Pak Indra, doa itu menjadi pelindungnya. Sekali lagi, sambil terus berdoa, Umi merasakan rasa tenang perlahan kembali ke dalam hatinya. Dia percaya bahwa Allah akan melindungi dirinya dan keluarganya dari segala mara bahaya. Namun pikiran tentang Pak Indra dan teriakan kesakitannya tidak bisa sepenuhnya ia lupakan. Bagaimana mungkin seseorang bisa menderita seperti itu? Apakah ada hubungannya dengan sihir yang pernah ia temukan? Setelah beberapa saat, Umi membuka matanya, melihat sekeliling kamar. Hamidah dan Tia berdiri di depan pintu. Wajah mereka penuh kekhawatiran. Uma baik-baik saja?" tanya Hamidah dengan suara gemetar. Umi tersenyum dan mengangguk. "Iya, Uma baik-baik saja, Nak. Uma hanya butuh waktu untuk menenangkan diri." Tia mendekat lalu memeluk ibunya erat-erat.
Sepertinya Pak Indra tidak suka dengan kita, Mak. Dia menyeramkan. Umi membelai rambut Tia dengan lembut. Tidak apa-apa, sayang. Kita memang tidak bisa berharap semua orang suka pada kita. Saat memeluk Tia, Umi tiba-tiba tersadar. Ya, dia juga pernah merasakan perasaan panas dan tertusuk-tusuk seperti yang sekarang dialami oleh Pak Indra. Perlahan, potongan-potongan peristiwa yang pernah ia alami mulai terangkai dalam benaknya beberapa bulan yang lalu ketika warungnya tiba-tiba saja sepi dan pengunjung lebih memilih ke warung baru di seberang jalan. Dia juga sempat merasakan sakit aneh. Tubuhnya terasa panas, kepalanya berdenyut-denyut seolah seperti ditusuk ratusan jarum, dan seringkali dia merasa lemah tanpa alasan yang jelas. Saat itu, Umi berpikir jika dia hanya mengalami kelelahan biasa. Pertemuannya dengan istri Pak Indra menyadarkan Umi bahwa itu semua bukanlah kebetulan. Sungguh tidak mungkin Pak Indra mengalami sakit yang sama setelah Umi sehat, kecuali laki-laki itu menerima karma setelah mengguna-gunainya. Ya Allah, tega sekali dia, bisik Umi. Air matanya mulai mengalir. Dia merasa sangat terkejut dan juga ngeri. Semua penderitaan yang pernah ia rasakan sekarang dialami oleh Pak Indra. Ini adalah akibat dari kekuatan takasat mata yang berbalik menyerang sang pengirimnya sendiri. Perempuan itu seperti masih tak puas setelah merusak rumah tangga Umi. Begitu ia menikah dengan Pak Indra, dia pun menghasut suaminya itu untuk mengirimkan guna-guna kepada Umi. Umi bergidik ngeri, tubuhnya merinding mengingat betapa dekatnya dia dengan bahaya. Ia mengucap istighfar berulang kali, mencoba menenangkan hatinya yang berdebar dengan kencang. Astagfirullahaladzim, ucapnya dengan penuh kesadaran bahwa segala sesuatu yang buruk telah berbalik kepada pengirimnya. Rasa takut dan cemas bercampur aduk dalam hatinya. Dia melihat anak-anak yang kini sudah tertidur. Bahkan Tia terlelap di pangkuan Umi. Mereka semua adalah alasan utama mengapa Umi harus kuat bertahan. Tanpa anak-anaknya mungkin Umi pun sudah gila karena diceraikan oleh suaminya tanpa diberikan tunjangan sedikit pun. Malam itu, setelah memastikan semua aman dan berdoa sekali lagi, Umi mencoba tidur, namun pikirannya masih penuh dengan kekhawatiran dan kesadaran baru tentang kekuatan takasat mata yang berusaha menghancurkannya. Hari-hari berikutnya, Umi terus merutinkan ikhtiarnya dalam memperkuat iman dan menjaga keluarganya dengan lebih waspada. Dia tak lagi mencuri pandang ke warung seberang. Umi lebih sering menunduk, berusaha menahan rasa ingin tahu yang berkecamuk hebat. Warung di depan sudah tidak buka lagi ya, Bu? Salah satu pelanggan Umi bertanya setelah membayar pesanannya. Iya, Pak, sudah 1 minggu ini tutup. Kabarnya yang suami sedang sakit. Umi menjawab tenang. Ia menyerahkan uang kembalian pada pelanggannya itu. Pelanggan Umi manggut-manggut mendengar penjelasannya. Ia pun berpaling untuk mengambil sepeda motor yang diparkir di depan warung. Dan tanpa sengaja, Umi menoleh ke arah depan. Niatnya semula hanya untuk memperhatikan pelanggan yang baru saja pergi itu. Namun, nafasnya tercekat ketika ia melihat istri dari Pak Indra sedang berdiri di depan warungnya. Perempuan itu berdiri dengan 2 tangan di pinggang. Matanya menatap tajam ke arah Umi, bibirnya merengut. Jelas sekali dari raut wajahnya tanda tak suka. Bulu kuduk Umi meremang. Walau saat itu sedang siang hari, matahari bersinar cerah lengkap dengan suhu udara yang membuat orang lain bersimbah keringat. Hanya Umi yang merinding. Sekujur tubuhnya terasa dingin saat bertatapan dengan istri Pak Indra. Umi tidak tahu apa lagi yang diinginkan oleh perempuan itu. Kehidupan sederhana Umi jelas tidak bisa dibandingkan dengan kekayaan yang dimiliki oleh perempuan itu setelah ia menikah dengan Pak Indra. Namun, dia terus bersikap seolah-olah tak pernah puas menyakiti Umi. Mungkin dia baru akan merasa lega setelah melihat Umi dan keluarganya hancur. Umi mengerjapkan mata saat pemikiran itu melintas di dalam benaknya. Ia melangkah mundur ke arah belakang, lantas bergegas mengambil wudhu. Diliriknya ember yang berisikan air cucian beras. Nanti malam
Umi harus menyiramkan air itu ke sekeliling warungnya guna membersihkan semua yang kotor, terutama benda gaib kotor yang dikirim dengan niat tak baik. Firasat Umi semakin kuat mengatakan bahwa Pak Indra dan istrinya yang telah menaburkan tanah kuburan di depan warung Umi. Terlebih lagi istri Pak Indra tak lagi berusaha menutupi kebenciannya. Setiap malam di sepertiga malam yang sunyi, Umi semakin memperpanjang waktu doanya. Dia merasa bahwa hanya dengan cara inilah dia bisa mendapatkan kekuatan dan juga ketenangan. Umi juga memohon pertolongan untuk keluarganya, terutama anak-anaknya yang masih membutuhkan banyak biaya. Ia meminta agar Tuhan memberikan mereka rezeki yang cukup, kesehatan dan juga kebahagiaan. Ya Allah, berkahilah anak-anakku, Hamidah dan Tia. Berikanlah mereka kesehatan, lindungilah mereka dari segala bahaya, dan mudahkanlah urusan mereka. Berikanlah kami rizki yang halal dan berkah. Doanya mengalir dengan penuh kasih sayang. Di keesokan harinya, Umi merasa lebih kuat dan juga tenang. Meskipun warungnya belum sepenuhnya ramai seperti dulu, dia merasakan keberkahan dalam setiap usaha yang ia lakukan. Setiap langkah yang dia ambil terasa lebih ringan. Setiap tantangan yang ia hadapi terasa lebih mudah. Siang itu, dia sedang melayani beberapa orang pembeli yang sudah antri menunggu giliran ketika ia dikejutkan oleh suara ledakan dari seberang jalan. Centong nasi yang sedang dipegangnya langsung dilempar begitu saja, sementara Umi berlari cepat ke depan warung. Mata Umi terbelalak kala ia melihat api kecil kini sudah menjilat-jilati atap warung Pak Indra. Hanya dalam hitungan detik, api itu membesar dengan cepat, melahap seluruh bagian atas bangunan. Suara gemeretak kayu terbakar semakin keras, menciptakan kepanikan di antara tetangga sekitar. "Api! Kebakaran!" teriak seseorang. Orang-orang mulai berlarian menuju ke warung Pak Indra. Kepanikan semakin meluas saat api terus membesar, menyebar dengan cepat ke seluruh bangunan. Umi hanya bisa terpaku ngeri melihat besarnya api yang melahap seluruh bagian warung Pak Indra. Hawa panas dari api membuatnya sulit untuk mendekat. Asap tebal mulai mengepul, membuat nafas terasa sesak dan mata perih. Orang-orang sekitar berusaha sebisanya membantu. Beberapa membawa ember air dari rumah mereka, berlari-lari mencoba memadamkan api yang semakin membesar. Namun usaha mereka tampak sia-sia. Api terlalu besar dan menyebar terlalu cepat. Tak lama kemudian, sirine pemadam kebakaran terdengar mendekat. Dua mobil pemadam kebakaran tiba dengan kecepatan penuh. Petugas pemadam kebakaran segera turun, mengenakan perlengkapan mereka dan mulai mengarahkan selang air ke arah api. Semburan air bertekanan tinggi mulai membasahi warung yang terbakar, tetapi api tetap berkobar dengan ganas. "Tolong, cepat, ada yang terjebak di dalam!" teriak salah satu tetangga. Suaranya nyaris tenggelam karena kekacauan di sekitaran. Petugas pemadam kebakaran segera merespons. Beberapa dari mereka mulai memasuki bangunan dengan alat bantu pernapasan, berusaha menyelamatkan siapapun yang mungkin masih terjebak di dalam. Sementara itu, teriakan meminta tolong dari arah dalam bangunan yang terbakar semakin nyaring. Namun api masih berkobar dengan suara retakan kayu serta ledakan kecil dari dalam bangunan terus terdengar. Para petugas terus berjuang memadamkan api sembari melakukan evakuasi penyelamatan sebaik mungkin. Ketika api akhirnya mulai bisa dikendalikan, sisa-sisa bangunan terlihat hancur dan hitam legam. Petugas pemadam kebakaran dan orang-orang yang berada di sekitaran warung tampak kelelahan. Wajah mereka pucat saat mengabarkan mereka gagal menyelamatkan sepasang suami istri yang terjebak di dalam warung. Umi terus menatap warung yang kini hanya tersisa puing-puing berasap. Dia merasa tak tega mendengar Pak Indra dan istrinya meninggal dunia dalam musibah kebakaran tersebut. Namun satu-satunya yang bisa ia lakukan saat ini hanyalah berharap dosa keduanya diampuni Tuhan yang Maha Kuasa. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah dari Kenanga Kinasi ini dapat banget, misterinya dapat banget, horornya dapat banget, dan aduh, terenyuh juga ya kita di awal. Tapi keren nih.
Di sini Kenanga Kinasih bisa menuliskan tentang situasi di Kalimantan dan dapat banget ya. Yang pertama, jenis-jenis makanannya nih. Mungkin teman-teman yang berasal dari Kalimantan kalau denger ini jadi lapar ya, jadi kebayang kayak nama-nama makanannya, ayam habang haruan, iwak haruan habang. Jadi kayak ganan basantan. Wah, itu asli bikin lapar ya, dan pasti rasanya lezat banget. Kuliner dari Indonesia dari manapun itu rasanya bervariasi dan pasti memiliki cita rasa yang unik di setiap daerah masing-masing. Jadi lebih dapet ya suasana Kalimantannya. Keren banget nih Kenanga Kinasih kisahnya. Dan di sini Umi ya, dengan keluarga kecilnya yang mana sudah ditinggalkan suaminya, suaminya dengan wanita idaman lainnya. Jadi dia janda dengan 2 anak. Warungnya yang tadinya ramai, warung sederhana yang terletak di Jalan Ahmad Yani. Jadi buat teman-teman yang dari Kalimantan kasih tahu ya, dari Banjarmasin, itu di jalan di Ahmad Yani itu harusnya ramai tapi justru sepi. Padahal saingannya warung di depannya itu berbeda ya. Kalau dia makanan khas Kalimantan, di depannya ini kan lebih ke Nusantara, ada soto, ayam bakar dan lain-lain. Tapi kok tega banget. Ternyata di situ Pak Indra, istrinya adalah mantan pelakor yang sudah merebut suami daripada Umi sebelumnya. Jadi dia merebut suaminya Umi, terus ditinggalkan. Nah, dia nikahlah dengan Pak Indra. Di sini akhirnya mendapatkan balasan. Keduanya harus selesai ya, harus selesai di dalam warungnya sendiri, di dalam restorannya sendiri terbakar bersama api. Jadi luar biasa sekali di sini Umi, perjuangannya dan itu semua dilakukan untuk ini apa ya, dapat gitu. Kalau Kenanga nulis nih kayak kisah hubungan antara orang tua dan anak tuh dapat banget. Jadi kayak terenyuh gitu. Overall keren banget kisahnya. Terima kasih banyak Kenanga Kinasih, dan banyak sekali ya hikmah baik yang bisa kita ambil dalam kisah barusan. Dan mari kita buang saja yang buruk-buruknya. Semoga saja kisah barusan bisa menghibur ya teman-teman seluruh pecinta penikmat horor misteri, lebih khusus lagi kepada para subscriber dari channel ILO Extreme. Dan silakan mungkin buat teman-teman yang punya komentar lain atau pendapat lain tentang kisah barusan bisa menuliskannya di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan, insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan buat teman-teman yang suka dengan video barusan bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, atau boleh dong di-share ke teman-teman yang lain ya, atau ke saudara-saudaranya yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang baru bergabung atau udah lama bergabung tapi lupa ternyata belum klik tombol merah subscribe-nya nih, klik tombol merah subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel ILO Extreme kami upload di setiap harinya, setiap malam ya, setiap jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat atau jam 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri yang diangkat dari kisah nyata yang berdasarkan pengalaman pribadi ya, apabila mungkin berkenan untuk dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di bawah sini. Dan bebas ya, dalam bentuk audio, voice note, ataupun dalam bentuk tulisan, senyamannya teman-teman aja. Buat yang sudah mengirimkan kisahnya kami ucapkan terima kasih. Buat yang sudah mengirimkan kisah tapi belum dibawakan, harap bersabar karena harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu. Di akhir kata, saya ILO mengucapkan permohonan maaf apabila dalam pembawaan kisahnya mungkin ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya ILO di channel ILO Extreme. Salam sehat, sukses selalu. Jangan lupa bahagia, tapi jangan pernah pura-pura bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.